Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam pembahasan mikroekonomi. Topik bahasan kita kali ini adalah mengenai model-model persaingan pasar oligopoli beserta teknik perhitungan dan grafiknya. Pada video kali ini kita akan membahas persaingan oligopoli berbasis output, yaitu model persaingan Cournot dan Stackelberg. Pada dua model persaingan output ini diasumsikan bahwa di dalam pasar terdapat dua perusahaan identik yang menghasilkan produk homogen. Dalam model Cournot, dua perusahaan menetapkan outputnya secara bersamaan, sementara pada model Stackelberg, salah satu perusahaan menetapkan output terlebih dahulu. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu model duopoli Cournot. Misalkan permintaan pasar dan marginal cost masing-masing perusahaan dinyatakan seperti berikut. Lalu bagaimanakah penetapan tingkat output optimal dan terbentuknya tingkat harga di pasar duopoli seperti ini? Hal pertama yang harus diperhatikan adalah tingkat harga di sini adalah P yang merupakan harga pasar dari total output Q. Sehingga harga output kedua perusahaan menjadi P sama dengan 30 min Q1 tambah Q2 seperti ini. Kedua, seperti biasa, keuntungan maksimal akan terjadi saat marginal revenue sama dengan marginal cost. Dan untuk perusahaan satu, maka syarat yang harus dipenuhi adalah MR1 sama dengan MC1. Pendapatan perusahaan satu adalah PQ1 atau sama dengan 30 min Q1 min Q2 dikalikan dengan Q1. Jika diturunkan secara parsial terhadap Q1, maka didapatkan marginal revenue 1 seperti ini. Karena marginal cost 1 sama dengan 0, maka MR1 sama dengan MC1 menghasilkan persamaan ini. Dan kemudian menjadi fungsi reaksi output perusahaan 1 terhadap perusahaan 2. Dengan prosedur yang sama dan karena kedua perusahaan identik, kita bisa dapatkan fungsi reaksi perusahaan 2 seperti ini. Kedua fungsi reaksi perusahaan bisa digambarkan dengan dua garis lurus berikut. Perpotongan kedua garis di titik A menunjukkan tingkat Q1 dan Q2 yang optimal bagi kedua perusahaan dan tentunya memenuhi kedua fungsi reaksi perusahaan. Titik ini juga adalah Cournot-Nash equilibrium. Alasannya pertama, karena equilibrium tersebut dicapai dari hasil interaksi dua perusahaan yang sama-sama memaksimalkan profit. Kedua, karena dari titik A tidak ada lagi pilihan yang lebih baik bagi kedua perusahaan. Setiap upaya menjauh dari titik A oleh salah satu perusahaan akan selalu mendapatkan reaksi dari perusahaan lainnya sehingga hasilnya akan kurang optimal. Selanjutnya, secara matematis kita bisa dengan mudah menemukan Q1 dan Q2 yang optimal menggunakan metode eliminasi atau substitusi sederhana. Dari hasil perhitungan, maka kita dapatkan Q1 dan Q2 optimal masing-masing adalah 10 unit. Dengan Q1 dan Q2 tersebut, maka harga bisa diketahui yaitu P sama dengan 10. Lalu dengan marginal cost sama dengan 0 dan tanpa adanya fixed cost, kita tahu bahwa biaya perusahaan adalah 0, sehingga keuntungan perusahaan satu bisa dihitung sebagai berikut. Keuntungan perusahaan satu adalah 100 dan demikian juga keuntungan perusahaan 2 karena keduanya identik. Sekarang masih di model yang sama, coba kita perhatikan seandainya kedua perusahaan duopolis melakukan kolusi. Dengan kolusi maka keuntungan yang dimaksimalkan saat ini adalah keuntungan bersama. Dengan demikian kita langsung eksekusi MR sama dengan MC dari fungsi pasar. Dari perhitungan ini kita bisa dapatkan Q total yang optimal adalah 15. Dan karena Q total adalah Q1 tambah Q2, maka dengan mudah kita bisa dapatkan fungsi reaksi masing-masing perusahaan sebagai berikut. Jika digambarkan di diagram sebelumnya, karena dua fungsi reaksi perusahaan sekarang identik, maka kedua kurva reaksi akan berimpit di garis hijau ini. Tingkat output optimal kedua perusahaan juga bisa didapatkan dengan membagi dua output optimal total, sehingga tingkat output optimal Q1 dan Q2 masing-masing sebesar 7,5 unit. Atau di dalam diagram, titik ini diperlihatkan dengan titik B. Titik B adalah titik equilibrium kolusi. Kita bisa lihat
kedua perusahaan bersepakat untuk menghasilkan output lebih sedikit daripada pada model Kurno, sehingga harga di pasar menjadi P sama dengan 30 kurang 15 sama dengan 15, atau lebih tinggi dari harga tanpa kolusi. Dan akhirnya keuntungan yang dihasilkan masing-masing perusahaan menjadi lebih tinggi pula sebesar 112,5. Meskipun demikian, equilibrium kolusi ini tidak stabil. Anda bisa melakukan perhitungan harga pasar dan keuntungan masing-masing perusahaan seandainya salah satu perusahaan melanggar kesepakatan dan memproduksi lebih banyak output. Kecurangan seperti ini terbukti menguntungkan, jadi andai kolusinya tidak kuat, maka setiap perusahaan cenderung memilih melanggar kesepakatan. Dan jika ini terjadi, equilibrium akhirnya kembali ke titik A. Terakhir, dalam konteks duopoli Kurno, mari kita bandingkan dua posisi equilibrium sebelumnya dengan equilibrium yang terjadi jika perusahaan 1 dan 2 ada di pasar kompetitif atau pasar persaingan sempurna. Untuk kasus kompetitif, ingat perusahaan tak dapat menetapkan harga sendiri, maka maksimisasi profit akan terjadi saat harga sama dengan marginal cost. Dalam kasus kita, karena marginal cost sama dengan 0, maka kita dapatkan harga pasar adalah 0 dan output total sebesar 30. Mirip seperti di kasus kolusi, dengan Q sama dengan Q1 tambah Q2, maka kita kembali mendapatkan fungsi reaksi yang identik. Jika digambarkan, kedua kurva reaksi juga akan berimpit, namun sekarang di garis berwarna ungu ini. Melalui substitusi atau eliminasi dua fungsi reaksi perusahaan, kembali kita dapatkan persamaan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q start per 2. Namun dengan Q start sama dengan 30, kita dapatkan tingkat output optimal Q1 dan Q2 masing-masing sebesar 15 unit yang tergambarkan di titik C ini. Titik C adalah equilibrium kompetitif. Output yang dihasilkan adalah yang terbesar di antara titik equilibrium lain, namun profit yang dihasilkan adalah yang terkecil. Melalui perhitungan ini, kita bisa temukan bahwa kedua perusahaan di pasar kompetitif sama-sama menghasilkan zero economic profit. Sekarang kita beralih ke model duopoli persaingan output yang kedua, yakni model Stackelberg. Sebagai perbandingan, saya pertahankan gambar kurva reaksi perusahaan 1 dan 2 di model Kurno sebelumnya seperti ini. Dalam model Stackelberg, salah satu perusahaan bergerak mendahului perusahaan lainnya. Misalnya dalam contoh kita ini, perusahaan 1 sebagai perusahaan yang bergerak duluan, maka dengan informasi permintaan pasar dan marginal cost yang tetap sama, perusahaan 1 akan kembali memaksimalkan keuntungan saat MR1 sama dengan MC1. Namun perhatikan, karena bergerak lebih dahulu, perusahaan 1 telah mengetahui dan mengantisipasi fungsi reaksi perusahaan 2. Oleh karenanya, Q2 di persamaan pendapatan perusahaan 1 ini langsung disubstitusi dengan fungsi reaksi perusahaan 2 sebelumnya. Sehingga MR1 kembali kita dapatkan dari turunan pendapatan perusahaan 1 terhadap outputnya Q1. Dengan MC1 sama dengan 0, maka MR1 sama dengan MC1 menghasilkan persamaan Q1 sama dengan 15. Ini sebagai fungsi reaksi output perusahaan 1. Dari fungsi reaksi ini terlihat bahwa output perusahaan 1 tidak lagi dipengaruhi oleh output perusahaan 2. Sehingga jika kita gambarkan, fungsi reaksi perusahaan 1 menjadi kurva horizontal seperti ini. Di lain pihak, fungsi reaksi perusahaan 2 tetap seperti dalam model Kurno, yakni Q2 sama dengan 15 min setengah Q1, dan juga tetap digambarkan dengan garis merah di dalam diagram. Di mana equilibrium Stackelberg? Equilibrium kembali terjadi di perpotongan kurva reaksi kedua perusahaan, yaitu di titik S ini. Kemudian dengan mensubstitusikan Q1 sama dengan 15 ke dalam fungsi reaksi perusahaan 2, kita bisa dengan mudah mendapatkan Q2 sebesar 7,5 unit. Sekarang kita bisa bandingkan titik A dan S. Terlihat bahwa pada model Stackelberg, perusahaan 1 menghasilkan output lebih banyak, sementara perusahaan 2 menghasilkan output lebih sedikit dibandingkan pada model Kurno. Dengan output tersebut, total output pada model Stackelberg adalah 22,5 sehingga harga menjadi lebih rendah, yaitu 7,5.
Keuntungan perusahaan satu dengan demikian melonjak bahkan melebihi keuntungan kolusi, sementara keuntungan perusahaan dua kini jauh menurun. Demikian saya cukupkan dulu pembahasan kita sampai di sini. Kita sudah membahas kompetisi output di pasar oligopoli. Keywords yang harus diingat adalah fungsi reaksi, equilibrium Nash, serta output dan harga optimal perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas dua pembahasan terakhir pada video berikutnya. Silakan ditonton ulang jika penjelasan terlalu cepat atau jika ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat. Tetap sehat dan semangat belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.